Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, teman-teman, sahabat Puastra yang tersayang. Selamat datang pada acara webinar dalam rangka peringatan ulang tahun ke-46 Museum Tekstil Jakarta serta Himpunan WhatsApp Prema. Terima kasih telah bersabar dan telah bergabung dengan kami meskipun tadi mohon maaf tadi ada beberapa masalah teknis yang harus kita selesaikan dahulu. Saya Poppy Barkah dari Perkumpulan Wastra Indonesia dan pada pagi hari ini saya mendapat kehormatan memandu kedua perbincangan kita mengenai sebuah wastra yang sangat indah yaitu songket dari Palembang dan Minang yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin dan Ibu Nanda Wirawan, dua pakar wastra dari Sumatera ini. Tenun merupakan salah satu wastra Indonesia yang menjadi pengingat kekayaan sejarah peradaban bangsa Indonesia. Saat ini, Museum Tekstil sedang menampilkan pameran nuansa kemilau wastra tenun Indonesia dari Sumatera, Timur, dan Sulawesi yang mengajak kita untuk mengenal, menyayangi, dan mendapat inspirasi dari wastra Nusantara. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengupayakan untuk mencatatkan tenun Indonesia sebagai warisan dunia tak benda dari Indonesia ke UNESCO. Saat ini banyak pakar wastra tenun dan pemerhati dari berbagai latar belakang yang sedang giat melestarikan, mengoleksi, dan banyak sekali fashion designer yang memakai kreasi para artisan wastra tenun dalam kreasi pakaian mereka. Sebelum acara kita dimulai, izinkan saya membaca aturan diskusi pada pagi ini. 1. Diskusi sedang direkam dan juga disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube milik Museum Tekstil Jakarta. Jika ada Bapak atau Ibu yang tidak ingin tampil atau ingin menjaga anonimitas, silakan mematikan fungsi video serta tidak memajang foto atau hanya memakai nama samaran. 2. Mohon fungsi mikrofon pada laptop, HP, atau tablet dipasang ke mute selama para narasumber sedang menyampaikan presentasi mereka. 3. Jika ada pertanyaan atau komentar, mohon disampaikan lewat fitur chat. Jangan lupa mencantumkan nama komunitasnya jika bagian dari sebuah komunitas wastra atau seni budaya. Jangan khawatir, ada moderator khusus yang memantau semua chat dan komentar. Mohon segala ucapan dan tulisan disampaikan dengan sopan dan saling menghormati yang lain. Kami menghargai perbedaan dan tidak akan toleransi bagi segala sesuatu yang bernuansa sara. Pada akhir acara, panitia akan membagikan tautan Google Form bagi para peserta yang menginginkan e-sertifikat. E-sertifikat akan dikirim melalui email. Panitia juga telah menyediakan 3 buah hadiah buat pertanyaan terbaik. Hadiah merupakan karya tenun istimewa asal NTT yang dibuat oleh penyintas lepra yang dibimbing oleh susteran. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mari kita mengawali acara hari ini dengan penayangan lagu Indonesia Raya. Mohon para peserta memperlihatkan sikap yang sempurna. Silahkan Mas Andi.
Terima kasih. Pameran Nuansa Kemilau Wastra Tenun Indonesia dari Sumatera, Timur, dan Sulawesi dibuka tanggal 20 Juli yang lalu dan akan berlangsung sampai dengan akhir Agustus. Selain pameran, ada juga tur pameran virtual setiap hari Rabu yang juga menampilkan seorang pakar yang akan menjelaskan wastra salah satu daerah. Museum Tekstil Jakarta dan Himpunan Wastra Prema juga mengadakan 4 buah webinar. Webinar mengenai wastra tenun Lampung telah diadakan pada tanggal 23 Juli yang lalu. Minggu lalu kita belajar mengenai kain kofo bersama Bapak Siben Sumolang dan Ibu Cindy Wawor. Hari ini kita kembali bertemu untuk webinar Songket Minang dan Palembang. Dan terakhir pada tanggal 27 Agustus, webinar terakhir akan membahas teknik punas pada wastra tenun timur, serta mama-mama penenun, dan akan ada pengumuman pemenang-pemenang lomba karya tenun hias dinding dengan inspirasi ragam hias tenun Sumatera, Timur, dan Sulawesi. Sahabat Wastra, mari kita memulai webinar pagi ini. Pembicara pertama kita adalah Bapak Zainal Arifin, seorang pakar songket Palembang yang terkenal di kalangan pecinta wastra. Bapak Zainal belajar mengenai songket dan pembuatan kain songket dari ibunda tercinta, Nyanyi Syaipa, sejak umur 9 tahun. Beliau adalah sarjana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan menerapkan ilmunya untuk mengajarkan dan melestarikan songket Palembang. Beliau sudah turut serta dalam berbagai show di Indonesia dan ASEAN, tetapi juga di Prancis, Belanda, Cina, Dubai, Mesir, sampai ke Meksiko. Beliau sering sekali diminta menjadi narasumber pada berbagai acara di dalam dan di luar negeri, dan menjadi narasumber dan tim kurator tenun pameran warisan pada tahun 2018 yang lalu. Beliau juga aktif di organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua BPD ASEPI Sumsel, yaitu Association of Exporters and Producers of Indonesian Handicraft, dan juga Ketua ASPEDI Sumsel pada tahun 2018, yaitu Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Atas semua jasanya, beliau dianugerahi penghargaan Upakarti pada tahun 2006 yang lalu, yaitu penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berprestasi dan berjasa di bidang industri kecil dan menengah. Pak Zainal, kami persilahkan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Zainal Arifin, dikenal dengan nama Zainal Songket. Saya akan memaparkan pada hari ini untuk acara Wastra Indonesia yang kita cintain ini. Adapun tema kita perbedaan antara Songket Palembang dan Songket Padang. Pada dasarnya songket Palembang dan songket Padang itu sama saja, cuman tekniknya yang berbeda. Ya, kalau Palembang memakai alat gedokan, kalau Padang memakai alat ATBM. Alat gedokan ini memang sangat manual sekali, dibuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana, tidak membentuk mesin, melainkan membentuk pecahan-pecahan seperti bentuk papan yang namanya dayan, penahannya itu cak-cak ya, itu seperti kayu senta yang panjang, dan juga ada sisir atau suri, dan juga ada bliro untuk matuk yang terbuat dari kayu nebung. Proses pembuatan kain songket ini mulai dari desain, mencelup, sesuai dengan keinginan dan warna keinginan kita dan sesuai dengan tren warna yang kita inginkan. Proses pembuatan kain tenun Palembang dengan proses pembuatan kain Padang, songket Padang atau songket Minang itu
Kalau Palembang melalui proses-proses mencelup, mendesain, dan menenun. Tapi kalau songket Padang atau songket Minang, dia sudah mencelup, menenun, tapi langsung mendesain. Itu perbedaan kain songket Padang dengan songket Palembang. Jadi cuma hanya tekniknya saja yang berbeda. Selain daripada itu motif-motifnya. Kalau motif songket Palembang ini sangat beragam. Dengan warna-warnanya mengikuti tren-tren yang ada di keluar, yang ada di Indonesia maupun di luar. Jadi songket Palembang ini bisa mengikuti tren warna juga. Begitu juga songket Padang bisa mengikuti tren warna. Cuman hanya songket Palembang bisa diproduksi lebih cepat daripada songket Padang. Karena songket Palembang dikerjakan dengan berbagai tahapan. Tahapan pertama yang mencelup lain, yang mendesain lain, yang menenun lain. Jadi ada tahapan-tahapan. Sedangkan songket Padang itu menenun langsung mendesain. Itu saja sih yang perbedaan kain songket Padang antara sama Palembang. Tapi untuk nilainya sama saja antara Padang dan Palembang. Itu saja yang saya sampaikan. Pak Zainal? Mm-mm. Oke, enggak, karena gambarnya agak mute. Pak Zainal, eh, mungkin dari museum ya bisa maju sedikit. Di sini dengan menenun dari hati, katanya itu pola dibuat di atas kertas. Maksudnya itu Ya, apa ya? Ya. jadi kalau kita membuat pola ataupun motif, itu kita buat dengan di atas kertas dulu seperti kita mendesain baju. Jadi baru bisa kita kerjakan karena dia ada trik-trik, ada langkah-langkahnya. Sedangkan kalau songket Padang, polanya langsung dibuat langsung dia. Jadi bedanya antara songket Palembang dengan Padang, kalau songket Padang tidak bisa dikerjakan dengan orang banyak, harus orang satu karena takut lupa. Kalau songket Palembang itu bisa dikerjakan beberapa orang. Nah, berapa orang ini, apakah seperti di daerah lain, misalnya ada yang khusus mencelup, khusus mengolah benang, ada desainer untuk motifnya, kemudian ada penenun. Iya, betul. Jadi kalau di Palembang juga sama apa yang Ibu bilang. Pertama-tama proses mencelup orang lain, untuk membuat lungsi atau mani bahasa Palembang itu orang lain. Terus untuk menggulung orang lain, untuk mendesain orang lain, menenun orang lain. Jadi prosesnya memang banyak dikerjakan keroyokan. Gitu. Oke, terus itu memakan waktu 3 bulan. Sejak kapan, Pak? Nih, Karena mungkin penculupan kan kadang-kadang kalau misalnya dengan pewarnaan alam butuh waktu lama juga ya, Pak ya? ya betul Ibu. Jadi kalau pencelupan itu kadang-kadang kita melihat situasi kondisi daripada panasnya matahari. Kalau kalau kita sudah dicelup, kalau harinya panas sampai 25 derajat ke atas itu lebih cepat kering. Cuman 2 hari kita celup sudah jadi warnanya. Setelah itu habis warna kita bikin lungsi. Lungsinya itu kita bikin kurang lebih 1 minggu. Setelah membuat lungsi 1 minggu, baru kita menggulung. Menggulung itu menusuk suri atau sisir. Jadi benangnya satu-satu dimasukkan sisir itu 1 hari. Setelah itu
dihabiskan selanjutnya digulung. Digulung itu 2 hari. Nah, baru mendesain. Desain itu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Kurang lebih. Kalau desainnya nggak rumit 1 minggu, kalau rumit 2 minggu. Habis ngedesain baru kita nenun. Itu kurang lebih 3 bulan selesai. Tapi kalau motifnya rumit itu sampai diselesaikan 5 sampai 6 bulan, Bu. Cukup lama ya, Pak, ya? Ya. Di sini, Pak, silakan, Pak. Ya, ada juga yang sampai 1 tahun, Bu, dikerjakan. Oh, wow. Saya terkesima saja, Pak. 1 tahun mengerjakan satu helai songket itu pasti indah sekali dan rumit sekali ya, Pak, ya. Iya. Di sini kita sedang melihat, screen dengan macam-macam motif yang ada. Bapak sertakan 6 motif, apakah ini motif-motif yang paling tradisional dan apakah sekarang ada motif-motif baru? Ya. Yang saya sertakan ini adalah motif-motif tradisional yang mempunyai filosofis dan makna masing-masing. Karena kalau kita tidak jaga makna dan motif-motif ini, maka nanti kalau kita diambil oleh negara lain atau diakui negara lain, kita tidak punya bukti, Bu. Kalau kita sibuk membuat dengan motif-motif yang baru. Jadi motif yang lama ini selalu saya angkat dan selalu saya tampilkan. Yang mana setiap motif itu mempunyai tata cara memakai dan mempunyai tingkatan-tingkatan pemakainya. Seperti di sini saya tulis ada motif naga bersaung. Naga bersaung ini kan harusnya yang pakai pengantin ataupun para raja. Karena motif ini adalah motif yang sangat sakral, yang mempunyai banyak arti ataupun doa di situ untuk kebahagiaan, kesejahteraan, ataupun dalam lingkungan ibadah dan agama di dalam itu. Sedangkan ada juga motif namanya motif berantai. Motif berantai ini kekeluargaan antara 2 keluarga telah menjadi satu, dipakai sama orang tua, calon mertua atau orang tua kita sendiri itu harus karena antara pertalian sesuai dengan rantainya. Di dalam situ ada 2 motif, biasanya ada bintang dan ada mawar. Disitulah perbedaan antara 2 keluarga. Dan juga di situ juga ada nampan perak. Nampan perak itu adalah tahta kehidupan, tingkat kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus tuh ada bunga Cina. Bunga Cina itu peradaban antara perdagangan antara Indonesia sama orang Cina sudah terjalin sejak dahulu kala. Dan juga ada bunga pace. Begitu juga antara hubungan dagang antara orang Arab atau orang Timur Tengah terhadap orang Indonesia, Melayu pada umumnya. Terus ada lagi motif tabur. Tabur ini memberi kehidupan kita sebagai lebih terang, lebih mempercayakan diri kita, lebih smart gitu. Jadi lebih bangga dengan berbahagia, itu motifnya. Jadi setiap motif yang saya tampilkan ini adalah motif-motif yang memang selalu dipakai. Kebanyakan dengan era modern sekarang ya, dengan membuat kain songket dengan membuat nama-nama baru yang tidak sinkron dengan nama kain songket itu sendiri. Banyak sekali yang terjadi di Indonesia ataupun di daerah setempat untuk produksi itu sendiri. Karena mereka mencari nama tapi tidak sesuai atau tidak sinkron dengan nama yang ada di budaya, yang sesuai dengan budaya kain songket atau budaya kita. Seperti pada umumnya orang yang suka yang saya alami suka pameran, orang bertanya, Pak Zainal ada songket hujan mas, songket hujan mas, songket apa? Itu karena kadang-kadang orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan sendiri
seenak dia sendiri mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dan tidak mempunyai sejarah, tidak mempunyai pola atau gambar desainnya, tidak mempunyai, asal mereka menjawab apa membuat gitu. Dan ada lagi misalnya songket Padang itu ada tusuk 1, tusuk 2, tusuk 3. Nah, orang Palembang juga kadang-kadang dia membuat songket itu dibilang ini tusuk 1, tusuk 2 karena Padang itu sendiri sudah mempunyai tusuk 1, tusuk 2. Kalau Palembang itu perbedaannya yaitu namanya rangkap 1, rangkap 2 dan rangkap 3. Jadi berbeda bahasa gitu. Tapi itu yang kita harus lestarikan antara Padang dan Palembang. Kadang-kadang di daerah saya sendiri Palembang ini saking mereka ingin popularitasnya, ingin membuat nama, tapi songketnya songket itu juga dirubah-rubah nama itu Bu sebenarnya. Jadi penting nama-nama harus juga dipertahankan ya Pak ya, karena itu Iya, bagian dari kultur, bagian dari sejarah dan ada artinya ya Pak. iya Kita betul, betul. eh, eh, bisa ke jadinya songket kapan saja dipakai Pak? Waktu pernikahan, tapi ada acara-acara lain? Ya, songket ini dipakai Bu kalau dalam sejarahnya dari lahir sampai meninggal. Jadi kalau yang namanya kita lahir itu namanya pakai songket itu kalau habis lahir Palembang itu suka istilah bahasa orang Palembang cukuran ataupun selamatan 40 harian. Itu biasanya bayinya itu memakai singep tapi terbuat dari songket namanya singep. Setelah mereka remaja atau dewasa, remaja mereka untuk menghadapi pernikahan memakai kain songket. Orang tua memakai songket. Selanjutnya mereka untuk acara pergi pesta juga memakai songket, pesta adat ya memakai songket. Dan sampai meninggal pun kita ditutup sama songket. Nah, jadi songket ini memang salah satu budaya yang memang kental untuk masyarakat Palembang selalu dipakai untuk dari hidup sampai mati. Jadi memang pada dasarnya kebanyakan masyarakat di Palembang sendiri khususnya masih banyak tidak mengerti daripada kegunaan kain songket itu sendiri. Kain songket itu juga banyak motifnya yang bisa dipakai untuk umum acara-acara lainnya seperti acara pesta lainnya seperti acara untuk ulang tahun, acara untuk lamaran misalnya ya banyak masih orang pakai songket gitu ataupun untuk party-party yang lainnya pada umumnya. Tapi hati-hati pakai songket ini. Songket ini ada jenisnya, Bu. Ada jenisnya memang harus orang yang memakai itu tanpa suami, misalnya janda. Dia itu punya songket sendiri, namanya janda berias, Bu. Nah, kebanyakan kadang-kadang saya lihat karena saking trennya ibu-ibu ini memakai songket, saya lihat, loh kok ibu itu apakah sudah janda apa enggak? Kok dia pakai songket motif janda berhias? Nah, disitulah kadang-kadang orang karena nggak ngerti maknanya, nggak ngerti filosofisnya, jadi mereka memakai salah karena yang jual juga tidak memberitahu atau melihat desain aja atau pengen menaikkan tren, tapi ternyata salah. Itu Bu. Janda berhias itu adalah songket yang dipakai janda ketika sudah siap untuk menikah lagi ya Pak ya? Iya betul Ibu. Seperti maaf Bu kalau di Zoom di belakangnya Ibu tuh backdrop tuh seperti itu motifnya kayak motif janda berhias Bu. Coba aku lihat ya, di backdrop belakang Ibu itu. Kalau di Zoom Bisa lihat Pak? kurang gede, coba gedein. itu Kayak itu bisa gambar ini. Nah, betul Bu. Itu janda berhias sih Bu. Yang di belakang Ibu itu. saya bukan janda, saya sedang tidak punya Tapi suami. benar Kalau backdrop suami saya nggak tahu, saya cuman mengambil
karena indah dan Ya. kebetulan ibunya kakek saya dari Palembang. Nah Jadinya itu Bu, saya mengambil nah itu, itulah Bu, makan. kebenaran, aku tuh feeling aja Bu, kayaknya tampilnya ini janda berias gitu. Ya benar. Heeh. Ya nggak apa-apa Bu, itu salah satu tradisi yang memang harus masyarakat tahu. Biar tahu bahwa kenapa karena saking halusnya masyarakat Palembang, saking halusnya budaya Palembang itu. Dia pun janda tidak, oh saya janda enggak. Dengan berpakaian mereka tahu Bu. Udah ngelihat, oh dia itu sudah janda, siap untuk kalau menerima calon hati yang baru gitu, membuka hati gitu Bu. Cerita. Oke, jadi ya ini sesuatu makna dari songket-songket Palembang adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan juga harus mungkin sudah waktunya Pak Zainal menulis buku Pak mengenai motif-motif songket Palembang supaya diketahui dan tidak hilang. Sudah Bu, buku saya sudah terbit udah lama Bu. Tahun berapa ya, kurang lebih udah 10 tahun yang lalu. Indahnya tradisi ditenun dengan sepenuh hati. Udah Bu, udah Oke, nanti diterbitkan. Udah. kita kita cari. Oke, jadinya setelah ini ada Pak, saya ingin tanya, di daerah-daerah lain, seorang wanita muda yang sudah siap untuk dinikahkan harus bisa menenun. Apakah itu sama di Palembang? Sama Bu, pada dasarnya zaman dahulu Bu tidak ada menjual kain songket di pasaran. Melainkan songket itu dibuat oleh keluarga itu sendiri. Misal anaknya sudah melahirkan anak perempuan, biasanya anak itu mulai dididik seperti saya juga dulu saya laki-laki Bu, karena bapak ibu saya banyak melahirkan anak laki-laki. Jadi karena ibu saya terbiasa lihat ibunya dia, jadi anak laki-laki diajarin aja, cuman berbeda tujuan. Kalau saya dulu diajarin hanyalah untuk supaya mencintai budaya. Nah, tapi kalau anak wanita disuruh untuk persiapan untuk menikah setelah dewasa. Tapi kalau saya dulu dipersiapkan bukan hanya untuk berbisnis, Bu, melainkan untuk mengetahui budaya dan asal-usul nih seperti ini. Kamu harus tahu, jangan sampai kain ini diambil orang, jangan sampai kain ini diakuin orang, jangan sampai di tempat desa 30 ilir ini dipindahkan orang. Nah, di situ. Disitulah saya mempunyai keinginan untuk melestarikan kain songket itu karena yang berbicara itu adalah petua saya atau keturunan ataupun nenek saya langsung. Pada itu dia berbicara sama saya tahun 1974. Kala itu umur saya kurang lebih 9 sampai 10 tahun kurang lebih. 1974 tuh sorry. Ya kurang lebih umur segitu. Saya diajarin begitu. Nah, kenapa saya tanya, kok saya dipaksa harus mengerti kain tradisional ini? Dijawablah sama nenek saya, di era kamu nanti, kain ini bakal diakuin orang, bakal diambil orang. Nanti kamu kehilangan sejarah, nanti kamu bakal kehilangan budaya. Maka dari itu saya didik kamu supaya ngerti. Tanpa pendidikan formal, kamu pendidikan otodidak kamu harus bisa. Tapi waktu itu bahasa kerennya bukan otodidak, Bu. Bahasa kerennya keturunan. Jadi kamu tuh tahu keturunan. Begitu. Jadi jangan sampai kamu ditanya orang seperti orang bodoh. Kamu nggak ngerti bagaimana kamu harus mempertahankan kain songket ini. Nah, dari situlah saya berpikir, saya sekolah, Bu. Sekolah itu saking besar pengaruhnya lingkungan rumah karena saya nggak keluar seperti orang pada umumnya, anak-anak seperti umum. Saya itu menggambar kain terus. Kalau disuruh guru gambar, laki-laki itu suruh gambar gunung, kapal layar. Saya selalu bikinnya kain, Bu. Gambar kain, gambar kain. Akhirnya guru tuh bingung lihat saya. Loh, kenapa kamu kok anak laki-laki bikin gambar? Karena pengaruh daripada
lingkungan, Bu. Satu lagi, pengaruh saya lingkungan karena mendesain songket itu seperti mensulam serimin, Bu. Jadi saya kalaupun ada prakarya di sekolah, suruh laki-laki suruh bikin kipas, saya bikinnya taplak meja sulam. Nah, dari situlah saya tuh mulai kok saya jadi pengaruh lingkungan tuh kuat. Jadi ternyata masuknya budaya ataupun masuknya roh daripada kain tradisional ini sudah menyatu kepada diri saya sampai seumur saya sekarang ini, Bu. Bahkan sampai tidak melihat kain sehari pun saya seperti stres, Bu. Tidak mengerjakan apapun, kain pun saya seperti orang stres. Jadi sampai sekarang ini kehidupan saya kalau orang pesan cepat-cepat saya gambarin. Kalau orang keinginan warna cepat-cepat saya buat. Jadi tidak ada istilahnya nanti dulu saya mencari karyawan dulu atau mencari ini. Cuman saya satu, Bu, yang kurang ini. Karena saya sibuk di dunia tradisional, di dunia yang seperti gadget sekarang itu yang kurang mengerti, Bu, kebanyakan. Tapi saya sibuk di dunia tradisional gitu, Bu. Karena banyak yang saya harus gali dan saya banyak ketinggalan karena budaya Palembang ini sangat tinggi sekali dan masih banyak yang belum tergali sampai detik ini, Bu. Itu. Pak, gadget anak muda bisa membantu, tetapi untuk riset, pengetahuan, memang itu bidangnya Bapak dan memang amat sangat diperlukan oleh bukan saja pecinta wastra, tetapi juga oleh bangsa. Karena beberapa minggu yang lalu saya ada IG Live, ada yang menanyakan bagaimana supaya anak kita mencintai budaya dan wastra Indonesia. Jawaban narasumber kita adalah ya dari kecil diperkenalkan dengan wastra dari Indonesia, diceritakan. Kadang-kadang pas cerita pas mau tidur itu pas cerita mengenai wastra, kadang-kadang dari buku, bisa juga menjadi diskusi supaya itu seperti pengalaman Pak Zainal itu menjadi melekat dan mencintai seluruhnya dan mengenal. Pak, dari paparan Bapak ini mungkin dari Museum Tekstil bisa kembali lagi ke PowerPoint. Ini ada proses menenun. Bisa dilihat lagi, Mas Ardi, PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa membayangkan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Zainal mengenai proses penenunannya dari halaman 7. Nah, ini proses Menenun. Gedok. Pak Zainal bisa melihat ya? Bisa melihat. Ya, ini proses menenunnya. Kemudian dengan tenun ulumnya yang cukup sederhana tapi sangat efektif, tidak memakan begitu banyak tempat dan bisa dibawa kemana-mana ya. Ya bisa, sampai pernah saya bawa sampai ke Cina, di Hangzhou. Halo? Halo? Ya, halo? Ya? Oh iya, Iya. suaranya Halo? ya, siapa? Siap ya? Ya. Alat tenun ini pernah saya bawa ke negeri Cina, yaitu di Hangzhou di museumnya, Bu. Jadi kalau ke Hangzhou ada museum tekstil, di sana adalah ada
alat tenun saya di sana, Bu. Di dalam itu juga ada saya menenun, itu saya di Cina, Bu. Oke. Jadinya, mudah dibawa-bawa. Ya, Jadinya ini ada, apakah semua songket itu, di halaman 8 itu Bapak ada foto, pencelupan warna sutra putih. Apakah semua songket itu dibuat dari sutra? ya, Ataukah ada dari katun atau ada, bahan Bu, lain? ada. Untuk di era sekarang ini, Bu, kebanyakan dari katun daripada sutra. Tapi kalau kita tidak mau meninggalkan budaya kita, yaitu karena filosofisnya dia itu terbuat dari sutra dan benang emas, ya kita seharusnya kita jangan rubah. Sampai sekarang pun juga saya ada membuat katun tapi nggak begitu banyak, Bu. Kebanyakan saya membuat sutra. Kenapa saya banyak membuat sutra? Di samping yang mengerjakannya itu lebih enak, juga ongkos kos daripada yang sutra mau yang katun itu harga pembuatannya itu sama mahalnya, Bu. Jadi untuk pembuatan ya, Bu, kalau benangnya memang berbeda, kalau katun lebih murah, kalau sutra lebih mahal. Tapi kalau Mhm. untuk proses pembuatan alangkah sayangnya kalau kita terbuat dari katun. Karena ongkos pekerja, pencelupan, mendesain itu sama. Dan maka dari itu lebih baik saya selalu banyak membuat dari benang sutra ketimbang dari benang katun. Oke. Lalu pada slide 9 itu, benang yang sudah dicelup, dijemur di bawah matahari. Apakah ini ada waktu-waktunya? Misalnya pas musim kemarau lebih fokus ke, penculupan, dan pewarnaan atau sepanjang tahun, Bapak mewarnai dan menjemur, benang? Ya, jadi begini, Bu. Nah, itulah keunikan daripada kain tradisional ini, Bu. Kalau dia musim panas, Bu, kita tuh produksinya lebih cepat dan lebih banyak, tapi warnanya berbeda. Kalau musim panas itu warnanya itu mateng, Bu. Jadi Mmm, songketnya itu lebih mateng warnanya. Tapi kalau musim penghujan, songketnya itu lebih kurang mateng. Warnanya tuh lebih kurang cerah. Jadi memang kadang-kadang saya tuh sulit untuk kalau ada orang pesan dengan warna yang dari musim panas, giliran hujan dia pesan kadang-kadang persis tapi selisihnya bisa 20%. Tapi kalau musim panas selisihnya cuma 5 sampai 10%. Yang itu perbedaannya, Bu. Tapi kalau kita produksi lebih baik musim panas, Bu. Lebih enak, lebih cepat produksinya ketimbang musim hujan. Karena untuk menjemur benang ini susah. Terus kalau saya memakai alat pengering, benangnya jadi rapuh, Bu. Jadi tidak bisa. Maka dari itu memang sudah ada filosofisnya dari keluarga, dari orang tua. Jangan sekali-sekali kamu merubah. Kalau kamu merubah cara untuk cepat, maka kamu akan sengsara di kemudian hari. Ternyata itu kenyataan itu betul. Apa yang saya rubah, tapi saya sengsara di kemudian hari. Contohnya, misalnya benang saya panaskan dengan mesin. Pas menenunnya itu retes, putus, putus, putus terus, Bu. Nah, ternyata sengsara di kemudian hari. Tapi kalau saya jemur dengan alam, alhamdulillah benang itu bertahan sampai penenunnya sampai selesai. Jadi memang songket ini semacam di mana-mana tanya saja para kalau memang dia seorang pakar, seorang pengrajin benar, memang itu sudah ada semacam magicnya ya. Memang sudah ada aturan-aturannya, memang sudah tidak bisa dirubah-rubah ya, tidak bisa dibentuk jadi mesin. Mesin pun bagaimanapun mesin mengalahkan dengan teknologi tidak akan pernah sama seperti persis kain aslinya, Bu. Ya, itu yang saya alami sampai 40 tahun saya berkarya ini.
Bahkan ada yang dibuat dengan mesin tenun, misal dari mana itu, dari banyak tenunan ini dari Jawa sana, misalnya dari apa ya, lupa, dari daerah Tasik sana. Mereka buat tidak akan pernah sama. Terus ada daerah Jepara buat tidak akan pernah sama. Jadi memang misalnya orang Palembang, dia banyak duit, dia pengen cepat produksi songket, dia pergi ke Jepara, dia bikin, tidak akan pernah sama itu, Bu. Jadi memang ada lagi, Bu, satu lagi di Palembang, sama di Palembang. Tempat songket ini dipindahkan tempat lain, hasilnya juga tidak akan pernah sama. Tetap di daerah 30 ini yang memang membuat songket itu menjadi lebih bagus, lebih halus, dan lebih kualitas. Kenapa aku bilang begitu? Memang sih pekerjanya dari daerah lain yang datang ke daerah kita. Tapi lebih bagus dia kerjakan di daerah 30 daripada dia bawa ke rumahnya, ke desanya, hasilnya tidak akan pernah bagus, Bu. Nah, dari situ saya belajar. Kok bisa saya, tangan-tangan saya, Bu, yang buat celup-celup saya, desain saya. Cuman beda daerah, beda desa yang bertenun, yang nenunnya. Padahal itu karyawan saya juga, karena dia pulang melahirkan atau dia punya anak kecil, dia nenun, hasilnya tetap beda. Nah, di situ saya mempunyai keyakinan, kenapa ya setiap songket dihasilkan dari daerah lain tidak akan pernah sama dengan songket yang diproduksi di daerah 30 ini. Nah, dari situlah, Bu, saya yakin dan percaya bahwa semua budaya itu tidak bisa dipindahkan, Bu. Tidak bisa dibuat lokasi baru, tidak bisa dibuat semacam pabrik, ya. Kalau dipisahkan, buat lokasi baru, itu tidak akan pernah lama, Bu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun hancur, tidak akan pernah sama. Itu saya lihat sendiri, Bu. Saya sendiri udah 40 tahun. Bahkan butik saya yang saya live ini sekarang ini umurnya udah 500 tahun, Bu. Disinilah jika saksi dan sejarah, kalau ada orang yang membantah daerah sini, ini ada sejarahnya, berdiri di sini, Bu. Berdiri ada sejarahnya, memang di sini awalnya, ada fotonya, Bu, ada bukti-bukti jadi foto dari zaman-zaman kolonial dahulu, Bu. Dari zaman Belanda ada semua di sini, Bu. Jadi alat tenun yang sudah ratusan tahun juga ada. Jadi kalau ada yang komplain, itu saya punya bukti dan faktanya, Bu. Itu. Jadi memang kalau wastra dari Indonesia dan termasuk songket itu ada jiwanya, karena juga ada alamnya, ada lingkungannya yang tersendiri, yang khas, yang masuk ke dalam wastranya ya, Pak, ya. Ya, betul, Bu. Jadinya ini Kok mati lagi. maju yang setelah dijemur lalu digulung. Kemudian setelah itu dibuat bola-bola ya, Pak, ya? Ya, namanya itu dilungsi, buat lungsi, Bu. Dilungsi, ini. Terus bikin lungseng ya, Pak, ya? Disusun, disusun-susun, perhelai. Nah, tusuk suri dan penggulungan dayan. Nah, itu tusuk suri, Bu. Jadi benang satu, misal benang itu kurang dari 1000 misalnya, 999 kurang 1, bunganya penyok, Bu. Tidak akan pernah lurus bunganya. Jadi rusak. Jadi kita harus nyusun benangnya 1000 benar. Terus dengan sisirannya itu masuk 23, 23. Jadi sekali 2, sekali 3, sekali 2, sekali 3. Terus pas pinggir 3, 3, 3, 3 gitu, Bu. Jadi memang Ya, ada sangat kompleks ya, Pak, ya? Iya. Ini penggulungan dayan sesudahnya. Penggulungan dayan untuk apa ya, Pak, ya? Untuk kita udah mulai untuk menenunnya, untuk ngedesain. Oke. Jadi membuat motif itu di atas benang yang sudah kita gulung tadi, Bu. Oke. Nah, yang slide ke-18 adalah Nah, itu menggulung desain itu, Bu. bunga.
Ini menggulungnya ya. Ya, Dan kemudian ada desain bunga untuk songket. ya. Jadinya kalau Nah itu, yang suka menyulam itu seperti patron untuk cross stitch ya Pak ya, ya padahal betul ini Bu. untuk Betul. songket. Ya. Jadinya dengan ada desain di atas kertas ini juga ada dokumentasi ya Pak ya. Ya, satu dokumentasi, kedua kita bisa hak patenkan Bu. Kalau kita membuat motif baru. Jadi mulai dari orang maupun negara luar untuk mengkomplain itu nggak bisa. Jadi kita sudah langsung, karena zaman sekarang udah zaman hukum, orang suka ikut-ikut Bu. Jadi kita langsung bisa patenkan bahwa itu saya Oke. desain gitu Bu. Oke. Nah, setelah itu ada proses penyukitan dan kemudian proses menenunnya ya Pak ya. Berbagai proses menenun hingga selesai. Terus ini ada foto Pak Zainal di pameran ya Pak ya. Ya, Di itu berbagai pameran. saya lagi demo di Cina loh Bu, di Hangzhou, di museum di Hangzhou sana itu. Ya. Mbak Popi, mungkin maaf Mbak Popi suaranya hilang. Pak Zainal, Ya. Mohon maaf sebentar, sepertinya Bu Popinya suaranya hilang. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Boleh Mas Ardi kita dengan Bu Nanda mungkin ya Mas Ardi ya? Sebentar. Pak Zainal mungkin Ya. Untuk sementara cukup sekian dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah terlihat di chat. Nanti akan kami sampaikan sesudah ini ya Pak Zainal ya. Jadi Pak Zainal, terima kasih atas penjelasannya. Kami akan mengundang sekarang Ibu Nanda Wirawan. Terima kasih Pak Zainal. Tunggu sebentar ya. Bu Nanda. Ibu Nanda, selamat pagi. Bu Nandanya Selamat mana nih? Bu Nanda. Ya, maaf tadi Bu Nanda. Keluar. Oh, pembicara. Mbak Popi. Saya sudah kembali. Terima kasih. Oh, Mbak Popi. Oke, Mbak Popi nggak apa-apa. Ini memang salah satu kendala kita webinar. Dengan Pak Zainal kita kita selesaikan dulu sementara ini. Pertanyaannya sudah ada, tapi nanti akan dijawab di sesi tanya jawab ya Mbak Popi ya. Sekarang mungkin kita mengundang Bu Nanda. Ya, silakan. Saya perkenalkan Bu Nanda dulu ya. Pembicara kita yang kedua adalah Ibu Nanda Wirawan. Beliau adalah sarjana teknik lingkungan dari Universitas Andalas. Seperti Pak Zainal, sejak usia muda sekali beliau sudah sangat giat melestarikan, mengajar, dan membuat riset tentang songket Minang. Beliau sering mengikuti berbagai pelatihan, tetapi juga mengajar seni menenun songket dan pewarnaan alam, terutama kepada anak-anak muda. Beliau sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai seminar,
Pada tahun 2019 yang lalu, sebelum COVID, Bu Nanda menjadi salah satu keynote speaker mewakili Indonesia pada acara Asian Traditional Textile Symposium yang ke-7 yang diselenggarakan oleh Traditional Textile Art Society of Southeast Asia di Yogyakarta pada tahun 2019. Bu Nanda menjadi Direktur Studio Songket Erika Rianti pada tahun 2006 hingga 2012 dan pada saat itu mendapat UNESCO Award of Excellence for Handicrafts pada tahun 2012 untuk salwar laka shoulder cloth dengan desainer Pak Iswandi. Pak Iswandi ini adalah suami Bu Nanda dan bersama-sama mereka mendirikan Studio Tenun Pinangkabu, sebuah institusi yang berfokus pada penelitian dan upaya revitalisasi dan pengembangan songket Minang pada tahun 2013. Mereka berdua juga menulis buku Menapak Jejak Songket Minangkabau, volume 1, Canduang dan Muaro Labuah pada tahun 2015. Bu Nanda, kami persilakan untuk memulai.
Terima kasih Ibu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Ini sungguh sebuah rahmat yang besar untuk saya bisa berbagi bersama ibu-ibu para pecinta wastra di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun dulu saya ucapkan kepada Wastra Prema. Selamat ulang tahun untuk Museum Tekstil dan Dirgahayu Indonesia. Semoga kita bisa merdeka seutuhnya. Baik. Kalau diizinkan, saya mungkin ingin saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang Songket Minangkabau seterbatasnya pengetahuan saya. Baik, silakan Ibu Laksmi. Songket Minangkabau, keindahan dalam keberagaman. Sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu tentang Minangkabau. Minangkabau itu tidak hanya sebuah satuan geografis, tapi dia juga merupakan satu kesatuan budaya, dicirikan dengan penggunaan bahasa Minang, sistem kekerabatan yang menurut garis ibu, kemudian menggunakan aturan adat dan Islam secara harmonis dalam tata kehidupannya. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Berdasarkan Tambo Alam Minangkabau, daerah asal kebudayaan Minangkabau adalah daerah Luhak Nantigo, yaitu Luhak Agam, Luhak 50 Poto, dan Luhak Tanah Datar. Di Minangkabau, perempuan memegang posisi sentral. Ia adalah Limpapeh Rumah Nan Gadang, pondasi berdirinya satu kaum, Amban Puro, penjaga warisan, dan Pusek Jalo, pempunan ikan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi kaumnya. Jadi berdasarkan catatan sejarah, kebudayaan Minangkabau itu sudah ada sejak 2.500 tahun yang silam. Daerah asalnya itu disebut dengan Luhak Nantigo, yaitu Luhak Tanah Datar, Agam, dan 50 kota. Budaya Minangkabau itu terkenal dengan sifatnya yang egaliter dan komunal, dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem pengorganisasian wilayah di Minangkabau itu adalah nagari. Jadi di Minangkabau itu kondisi alamnya terdiri dari bentangan alam yang ekstrim, hutan, lembah, gunung, hingga pesisir pantai, sehingga memberikan isolat alami, menyebabkan perbedaan pola hidup dan kebiasaan di tiap-tiap nagari. Namun tetap falsafahnya sama, yaitu alam takambang jadi guru. Next. Lanjut. Jadi dalam perjalanan kebudayaan Minangkabau ini, Songket Minang ini memiliki peran yang penting juga. Dulunya orang Minang adalah para pedagang. Minang atau Minangkabau itu terletak di Sumatera Tengah. Dulunya jalur perdagangan Selat Malaka merupakan salah satu jalur utama dalam perdagangan di Nusantara. Berbagai interaksi terjadi dalam proses ini, ada interaksi dagang, politik, dakwah Islam. Tentunya ini memberikan pengaruh terhadap produk-produk kebudayaan Minangkabau. Namun demikian, pengaruh-pengaruh yang ada itu tidak mempengaruhi bentuk asli dari kebudayaan Minang. Yang terjadi itu hanyalah penyerapan nilai-nilai positif, namun falsafah dasarnya tetap alam takambang jadi guru. Next, Ibu. Jadi kalau dilihat dari beberapa catatan sejarah, di antaranya Jasper, Dobbins, hingga Summerfield, jadi Songket Minangkabau itu mengalami perkembangan pesat dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jadi tidak hanya di Luhak Nantigo sebagai daerah asal itu, tapi Songket pun juga diproduksi di wilayah rantau Minangkabau. Songket yang dibuat di berbagai nagari di Minangkabau memiliki desain dan komposisi yang khas untuk setiap nagari, dan itu menjadi identitas bagi masyarakatnya. Sejalan dengan prinsip adat Salingka Nagari, artinya itu adat atau aturan yang berlaku itu spesifik untuk setiap nagari.
sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman masyarakat setempat. Pada tahun 1920-an sampai 1942, pada akhirnya Songket mengalami kemunduran yang luar biasa. Beberapa sentra tenun mati karena ada invasi Jepang. Jadi selama 20 tahun lebih itu terjadi putusnya regenerasi keahlian menenun di tengah masyarakat Minang. Dan alhamdulillah tahun 60-an produksi songket sudah mulai dilakukan lagi. Itu perintisnya adalah Ibu Sanuar di daerah Pandai Sike. Namun tentunya setelah lebih dari 2 dekade terputusnya aktivitas ini, pasti ada beberapa keterbatasan, diantaranya adalah keterbatasan tentang referensi motif dan teknik dalam mengerjakan tenunan songket. Next. Nah, jadi songket itu merupakan satu elemen adat yang sangat penting bagi masyarakat Minang. Dia dibuat dengan beragam teknik, motif, komposisi sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di daerah asalnya. Bagi orang Minang, itu songket tidak hanya sebuah kain yang bernilai tinggi, tapi dia adalah bagian kehidupan yang mengiringi setiap tahap kehidupan manusia dari lahir hingga menutup mata. Sama seperti songket Palembang tadi yang dibicarakan Pak Zainal. Jadi ada beberapa fungsi songket di Minangkabau. Kita bisa lihat di sini, ini adalah baju gadang. Baju gadang ini digunakan oleh laki-laki, minyak mama atau datuk di Minangkabau. Nah, ini adalah tangkulua atau tingkulua. Tingkulua ini berasal dari daerah Pariangan. Nah, sementara di sebelah kanan itu adalah tingkulua Bacawe, itu dari daerah 50 kota, Payakumbuh. Nah, di bagian bawah bisa kita lihat songket, uncang yang terbuat dari songket. Uncang itu adalah tas yang digunakan pada upacara-upacara adat untuk membawa uang. Kalau yang besarnya itu untuk membawa siriah. Next. Kemudian ini adalah yang di sebelah kiri atas, itu adalah kain Batagak Tujua. Harusnya ini yang pertama. Kain Batagak Tujua ini adalah kain panjawe anak. Jadi bayi yang baru lahir itu pada saat upacara turun mandinya itu disambut oleh pihak keluarga ayah dengan kain ini. Dan kain ini ada 7 garis di dalamnya. Itu melambangkan bagaimana seorang anak itu nanti bisa, angka 7 itu penting dalam Islam. Seorang anak bisa menjalankan nilai-nilai dasar Islam dalam kehidupannya. Yang coklat itu adalah selendang dari daerah Koto Gadang. Ini yang di sebelahnya itu adalah kain serong. Kain serong ini adalah kain yang digunakan dengan posisi diagonal oleh penghulu pada upacara-upacara penting seperti Batagak Panghulu dan Alek Nagari. Kemudian di paling kanan itu adalah kain kampuah dagang dari Moro Labuah. Kampuah dagang ini adalah kain yang penting karena kampuah dagang ini dipakai oleh seorang panghulu atau pemimpin adat pada saat penobatannya, dan kemudian pada saat dia meninggal pun dia jenazahnya ditutupi dengan kain kampuah dagang. Penghulu baru atau panghulu baru yang terpilih nanti akan diwariskan kepadanya kain kampuah dagang ini. Demikian siklusnya selanjutnya. Berikutnya, Ibu. Nah, kalau ini adalah kode dari daerah Silungkang. Sebenarnya ada banyak ragam variasi bentuk tenunannya, tapi karena terlalu banyak, saya hanya pilih yang beberapa saja. Ini kode dari Silungkang, motif burung dalam rimbo. Motif bunga mawar dan burung dalam rimbo. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah cawe atau ikat pinggang untuk laki-laki, itu panghulu.
Di sebelah atas itu adalah cawe yang berasal dari Muaro Labuah, dan di sebelah bawah itu cawe yang berasal dari Silungkang. Di sini kita bisa lihat ternyata teknik ikat pun dikenal juga di Minangkabau, terutama di daerah Silungkang, dan sebagian juga ada di Batu Sangkar. Ikat yang ada di sini itu adalah ikat yang berbentuk diamond, itu seperti ikat Yaman. Memang dulunya ada hubungan dagang antara orang-orang Minang dengan para pedagang Arab dari abad ke-10. Nah, ya Ibu Lasmi, berikutnya. Nah, jadi kepandaian menenun itu seperti juga di Palembang, itu merupakan sebuah kepandaian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para perempuan yang mahir menenun itu memiliki status sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Ia tidak dipandang sebagai pengrajin, tapi ia adalah pengampu. Kemudian ia mewariskan kepandaian menenun itu kepada anak-anak didiknya melalui sanggar-sanggar tenun yang dibinanya. Dan biasanya itu dari pihak keluarga terdekat. Jadi ada sebuah ungkapan Minang tentang prasyarat menjadi seorang perempuan di Minangkabau. Padusi di Minangkabau, tahu jo takok banyah, tahu jo sudik kampia, tahu jo liang karo, tahu jo atah takunyah. Perempuan di Minangkabau tahu cara bertanam padi, tahu cara menganyam, tahu cara bertenun, dan tahu cara memasak. Demikianlah pentingnya kerajinan tenun itu bagi perempuan di Minangkabau. Berikutnya, nah, jadi rasanya penting untuk saya presentasikan di sini. Songket Minangkabau itu mungkin tidak banyak yang tahu. Yang kita lihat sekarang ini adalah songket-songket yang komersil, bagus, dengan warna yang variasi warna yang luar biasa, banyak, bahan yang beragam juga, tapi inilah songket-songket tradisi dari Minangkabau dengan warna, dengan bentuk aslinya. Jadi ada beberapa teknik dalam menenun songket di Minangkabau. Itu yang pertama itu teknik balapa. Teknik balapa itu songket itu ditenun dengan benang motif itu menutupi keseluruhan permukaan benang lungsi. Bisa kita lihat di sini ada songket balapa dari daerah Pitalah. Pitalah ini memang terkenal dengan kainnya yang memiliki motif yang banyak dalam satu helai selendang. Ada motif besar, kemudian ada motif-motif kecil yang mengiringi motif-motif besar itu. Kemudian di sebelahnya itu adalah pada songket Pitalah ini kita lihat motif utamanya ini adalah motif salapah. Motif salapah ini menggambarkan pentingnya budi pekerti yang luhur dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Ada motif tampuak manggih, yaitu tentang pentingnya kepemimpinan yang indah, bagaimana memimpin sebuah kaum dengan cara yang baik, kuat, namun tetap menyayangi seluruh anggota kaumnya. Itulah kepemimpinan yang indah yang dicirikan oleh motif tampuak manggih. Nah, kemudian di sebelah kanan itu kita bisa melihat songket balapa dari Koto Gadang. Songket Koto Gadang ini terkenal dengan motifnya yang rumit dan penggunaan bahan-bahan yang terbaik, karena memang Koto Gadang ini merupakan satu sentra tenun yang sangat kuat di Minangkabau dahulunya. Mereka mendapatkan akses dari Belanda juga untuk mendapatkan material-material terbaik, kemudian juga ada pembaruan-pembaruan motif. Ya, berikutnya. Ini berikutnya adalah teknik bertabur atau batabua atau bacatua. Jadi teknik batabua itu benang makau atau benang pakan itu, benang motif itu dimasukkan ke setiap titik motif itu satu persatu, tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi sebelah kanan itu ada kita lihat bagian tepi kain selendang gaba dari Batu Sangkar. Motif bertaburnya itu sangat banyak ya, butuh waktu yang cukup lama untuk memasukkan satu persatu benang motifnya. Kemudian di sebelah kiri itu ada badan kain dari songket Padang Mage.
Jadi kalau dalam istilah tekstilnya itu discontinuous supplementary weft. Berikutnya Ibu. Ini adalah salah satu teknik yang paling rumit dalam pengerjaan songket Minang. Daerah yang menghasilkan songket seperti ini pun juga sangat terbatas, yaitu daerah Padang Mage, Pariangan, dan juga Moro Labuah. Beberapa daerah seperti Batu Sangkar dan Payakumbuh, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kita bisa lihat detailnya di sini. Ini ada bagian yang berwarna-warni itu di sebelah kanan, kain selendang dari Padang Mage. Bagian utama itu namanya motif kapalo harimau. Kapalo harimau itu adaptasi dari motif harimau dalam parangko. Ya, artinya seorang pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi kekuasaannya itu adalah perangkap bagi seorang pemimpin. Jadi motif ini ditenun dengan teknik interwoven. Kita bisa lihat ada banyak sekali bagian yang berwarna-warni di dalam satu motif itu, dan itu satu persatu benangnya dimasukkan dengan cara saling silang. Jadi tidak ada bagian lungsi itu yang tidak tertutup. Jadi keseluruhan permukaan kain itu nanti akan tertutupi oleh motif. Mungkin sama dengan, bukan sama, tapi mungkin mirip dengan teknik guna ya. Kalau Ibu pasti lebih tahu. Berikutnya Ibu. Next. Nah, jadi selain teknik-teknik tadi, ada beberapa variasi juga yang menarik dari kain-kain songket di Minangkabau. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 contoh kain. Yang pertama itu di sebelah kiri itu kain dari batu sangkar. Pada bagian badannya itu yang berkotak-kotak merah dan putih itu bisa kita lihat itu adalah teknik double ikat lungsi dan pakan. Jadi pada saat ini kain ini tidak pernah ditenun lagi, mungkin karena rumitnya pengerjaannya. Kemudian ada di sebelahnya itu adalah tapestri yang ada pada cawek dari Solo. Jadi kek pinggang dari Solo itu pada bagian badannya itu menggunakan teknik tapestri. Teknik tapestri itu sebenarnya sama dengan teknik bertabur penuh itu, tapi di bagian ujung-ujung motifnya itu benang lungsinya terpisah, jadi ada celah di antara motif. Tekniknya slit tapestry. Nah, yang berikutnya itu sedikit menarik. Dan saya hanya menemukan satu kain ini, yaitu di Museum Aditya Warman. Ini koleksi Museum Aditya Warman. Itu kain Iye Dindiang dari Moro Labuah. Saya tidak kain utuhnya tidak seperlihatkan di sini, tapi ini adalah bagian yang detailnya. Kita bisa lihat bentuk sulam, bentuk slit tapestry yang lain di sini. Di Minang itu dikenal tarawang papan. Cuman bedanya di sini tarawang papan yang dilakukan pada masyarakat penyulam itu biasanya kainnya sudah ada dulu, kemudian dicabut benangnya, baru dilakukan proses tarawang. Namun di sini benang itu langsung disulamkan pada benang lungsinya. Jadi benang pakan itulah nanti yang akan menyulamkan warna-warna pada benang lungsinya. Pengerjaannya ini sangat rumit. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa kekayaan songket di beberapa nagari di Minangkabau. Jadi perlu saya jelaskan, songket itu ditenun hampir di setiap nagari di daerah Dare, yaitu Luhak Nantigo tadi. Namun kalau kita bahas di sini satu persatu, itu nanti akan memakan waktu. Jadi kita pilih beberapa nagari saja yang kira-kira songketnya patut untuk kita bahas di sini. Bukan mengecilkan yang lain, tapi mungkin kita lihat dari sisi perbedaan-perbedaannya. Jadi kita bisa lebih melihat kekayaannya. Berikutnya Ibu Laksmi. Nah, ini
Yang pertama kita bahas ini adalah daerah Koto Gadang. Daerah Koto Gadang ini merupakan daerah yang paling aktif dalam hal tenunan di masa lalu. Keindahan dan kerumitan motifnya itu adalah ciri yang membedakan kain songket Koto Gadang dibandingkan dengan songket-songket lainnya di Minangkabau. Bisa kita lihat di sini, ini adalah kain yang sudah kami coba revitalisasi. Di sebelah kanan, yang paling kanan itu adalah selendang balapa dari Koto Gadang. Motif utamanya adalah motif kalok paku dan akacino. Kalau paku bisa kita lihat di bagian yang bermotif perak itu melambangkan tentang pentingnya sifat introspeksi dalam diri setiap manusia. Nilai diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa menilai kesalahan orang lain. Di sisi lain, motif kalok paku ini juga memiliki makna yang luar biasa, yaitu tentang perlindungan seorang mama atau paman kepada anak kemenakannya. Karena memang di Minangkabau, mama itu memegang peranan yang sangat penting. Dia harus menjaga keberlangsungan generasi berikutnya, yaitu kemenakan-kemenakannya. Kemenakan ini adalah anak dari saudara perempuannya. Nah, yang di kanan, di sebelah tengah itu selendang batabuah Koto Gadang. Kedua selendang ini biasanya dipakai oleh pengantin wanita dari Koto Gadang. Di sini kita bisa lihat itu motif utamanya itu memang kalok paku. Hampir semua motifnya kalok paku. Walaupun ada motif kecil seperti motif pucuk rabuang yang kecil dan motif lintadu barara, tapi memang motif utamanya kalok paku. Jadi memang Koto Gadang ini terkenal dengan motif kalok pakunya. Hampir di setiap kain-kain tradisi Koto Gadang itu bisa kita lihat ada motif kalok paku di sana. Kemudian di sebelah kiri itu adalah kain tarewai. Kain tarewai itu adalah kain yang digunakan oleh sebelumnya Ibu ya. Kain tarewai itu adalah kain yang dipakai oleh pengantin pria yang biasanya disandang di bahu berjumlah 3, 5, 7 hingga 9 kain. Jadi ini hanya salah satunya saja. Biasanya yang paling rumit itu paling atas letaknya. Jadi kain tarewai itu dijahitkan bagian ujung-ujungnya, kemudian bagian tepinya dibiarkan terjulur. Biasanya beratnya 3,5 sampai 5 kilo. Jadi ini menggambarkan tentang tanggung jawab berat yang harus dipegang oleh setiap laki-laki di Koto Gadang. Selain itu juga kain tarewai ini memperlihatkan pentingnya menjaga martabat kaum. Tapi walaupun dipakai oleh pria, kain tarewai ini dipinjamkan oleh pihak mempelai wanita kepada mempelai pria. Jadi nanti setelah selesai upacara perkawinannya, kain itu akan dikembalikan lagi kepada pihak keluarga perempuan. Jadi di sini juga dilihat bagaimana para perempuan memperlihatkan kepiawaiannya dalam bertenun. Berikutnya, Ibu. Ini saya mohon maaf, tidak bisa memberikan gambar yang terlalu bagus untuk kain canduang. Jadi canduang ini salah satu daerah penelitian kami yang tidak pernah tercatat dalam sejarah tenun songket di Sumatera Barat. Namun beberapa kain dari daerah lain itu diakui sebagai kain canduang. Ternyata setelah kami melakukan penelitian di sini, kain-kain itu berasal dari daerah canduang. Bisa kita lihat di sini di sebelah kiri itu adalah kode atau kain sarung perempuan. Di bagian utamanya itu adalah motif balah kacang. Balah kacang yang besar, kemudian di bagian badannya itu adalah motif barantai bugi. Balah kacang ini adalah motif yang menunjukkan perlunya keadilan, keselarasan, dan keseimbangan yang harus ada dalam kepemimpinan di Minangkabau. Jadi seorang mama
atau datu atau pangulu dan bundukanduang harus memiliki sifat yang adil dan mengutamakan keselarasan dan keseimbangan agar semua anggota kaum dapat terfasilitasi dengan baik. Nah, pada bagian badan itu ada motif barantai. Motif barantai itu menunjukkan pentingnya kebersamaan. Seperti satu mata rantai tidak ada gunanya. Tapi ketika dia menjadi satu rantai yang utuh, rantai itu bisa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, mengangkat beban yang berat. Jadi bisa untuk membela diri. Jadi begitulah ketika kita menjadi bagian dari satu kaum yang besar, kita tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi. Harus tetap bersama dengan kaum dan memikirkan kepentingan bersama. Kita lihat seluruh bagian badan kain itu ditenun dengan teknik bertabur. Jadi bisa dibayangkan rumitnya pengerjaan satu sarung ini. Dan umur sarung ini sudah sekitar 150 tahun. Tentang itu tidak bisa memberikan gambar yang terlalu bagus. Di sini di sebelah kanannya itu adalah salendang. Salendang ini seperti yang lain juga itu disampirkan di bahu. Nah, yang di sebelahnya itu sedikit unik, itu adalah salendang tuorara. Jadi salendang tuorara itu adalah selendang yang dipakai oleh seorang bundukanduang atau perempuan yang dituakan di dalam keluarga, itu ketika memimpin arak-arakan pengantin. Jadi pada selendang itu di bagian yang hitam itu biasanya diletakkan beras kuning yang tujuannya untuk menolak bala ataupun seperti memberikan restu kepada pengantin pria yang datang ke rumah. Kain-kain dari canduang itu ditenun dengan benang yang terbuat dari katun dan sutra. Jadi mengapa canduang ini dulunya sangat aktif ternyata ketika kita melakukan penelitian ke sini, ada satu narasumber yang mengatakan bahwa nenek dari nenek buyutnya dulu memiliki sampai 20 orang murid. Dan kemudian murid-murid ini tersebar dan kembali ke kampungnya masing-masing, yaitu di daerah Koto Gadang dan daerah Batu Sangkar, serta beberapa daerah lain seperti Kamang. Nah, di bagian pinggir itu mungkin kurang jelas, itu adalah kain selendang balapa yang biasanya digunakan sebagai selendang ataupun tingkulua oleh para perempuan. Itu kurang jelas motifnya. Itu adalah motif balah kacang dan motif pucuk rabuang yang besar. Selama ini dari literasi yang saya dapatkan, ini adalah kain yang berasal dari daerah Batu Sangkar. Tapi ternyata beberapa keluarga di sini menyatakan bahwa neneknya dulu membuat kain itu. Berarti bisa dikatakan bahwa ini adalah kekayaan masyarakat Canduang. Berikutnya, Ibu. Kemudian ini ini adalah kain-kain yang dihasilkan oleh para pengampu tenun di Batipuah. Batipuah ini terkenal dengan motifnya yang padat, penuh, atau dikenal dengan teknik balapa. Di dalam buku Jasper itu dikatakan bahwa Batipuah adalah salah satu sentra tenun yang memiliki kain dengan yang sangat mewah, karena biasanya ditenun dengan benang yang asli terbuat dari emas dan perak. Di sini ada kain tingkulua. Bagian badannya itu berwarna hitam dan bagian tepi kainnya itu ditenun dengan bermacam-macam motif. Di setiap motif itu benang pakan yang masuk itu berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat tingkatan-tingkatan motifnya di sana. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, ini adalah kain Batagak Tujuh. Kain Batagak Tujuh ini ya menjadi kain yang sangat penting karena itu adalah kain yang menandai permulaan
seorang anak manusia memasuki kehidupannya dan menjadi bagian dari kaumnya. Jadi kain Matlaga Tujuh ini gunanya adalah untuk menyambut seorang bayi dan meresmikan dirinya sebagai bagian dari keluarga besar atau kaum yang sesuku. Berikutnya, Ibu. Ya. Ini adalah kain dari daerah Pandai Sike. Kalau ibu-ibu suka mengkoleksi songket dari Sumatera Barat, pasti tahu dengan Pandai Sike. Karena Pandai Sike ini adalah satu sentra tenun yang paling aktif di Sumatera Barat. Pada saat ini mereka telah melakukan berbagai macam eksplorasi motif tenun juga. Nah, tapi mungkin ibu-ibu belum tahu. Nah, inilah kain-kain dari Pandai Sike yang mungkin tidak terlalu sering diekspos pada saat ini. Ini adalah kain sisampiang dan selendang Pandai Sike. Kain sisampiang Pandai Sike ini motif badannya itu adalah motif pucuk rebung, kemudian diapit oleh motif kaluak paku, dan di bagian badannya itu ditenun secara terus-menerus itu adalah motif barantai. Jadi motif barantai ini memang barantai putih dan barantai merah. Jadi motif barantai ini memang merupakan motif yang khas dari Pandai Sike dahulunya. Nah, ini adalah kain salendang. Motif yang ada pada pucuk rabuang di dalam kain salendang ini sangat rumit. Dan kain ini terbuat dari sutra dengan benang logam yang terbuat dari emas mulia biasanya. Baik, Ibu. Berikutnya. Pariangan. Mengapa menjadi penting untuk membahas pariangan? Pariangan ini berdasarkan legenda atau cerita yang dituturkan dalam Tambo. Pariangan ini merupakan daerah asal dari masyarakat Minangkabau. Disinilah dulunya orang Minang bermula. Dari Pariangan itu baru kemudian masyarakat membentuk settlement ke berbagai daerah, yaitu Luhak Nantigo. Pariangan, motif-motifnya itu pada umumnya tidak memiliki garis-garis vertikal yang memisahkan antar motif, yang kita kenal di Minang dengan istilah batang pinang. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, tidak ada motif batang pinang di sini. Mengapa? Karena Pariangan itu adalah daerah asal sebelum terbentuknya batas-batas wilayah Luhak dan Nagari. Jadi kain-kain yang ditenun di Pariangan pun itu tidak memiliki pembatas. Seperti halnya Padang Mage juga, Pariangan ini juga memiliki teknik tenun yang luar biasa, yaitu teknik tenun interwoven. Cuma bedanya kalau di Padang Mage itu teknik interwovennya itu ukurannya lebih besar, sementara di Pariangan cenderung lebih kecil. Dan biasanya kain dari Pariangan itu lebih sederhana komposisinya dibandingkan dengan kain yang berasal dari Padang Mage. Warna utamanya tetap merah dan hitam. Jadi untuk kain-kain songket tradisi itu warnanya itu hanya ada 4. Yang pertama itu ada hitam yang menggambarkan asal kejadian yaitu tanah. Kemudian merah yaitu darah yang menggambarkan keberanian atau aturan adat. Yang kemudian kuning itu menggambarkan emas atau kejayaan, dan putih itu menggambarkan pentingnya pendekatan diri kepada Allah, atau putih itu menggambarkan cahaya ilahi. Jadi merah, hitam, merah, kuning, dan putih. Berikutnya, Ibu. Nah, ini adalah kain dari daerah Padang Mage. Ini saya ambil fotonya dari buku Summerfield, Walking Standard. Kain dari Padang Mage ini
bisa dikatakan salah satu bentuk masterpiece dari karya Songket di Minangkabau. Mengapa? Karena proses tenunnya sangat rumit dan panjang. Coba bisa kita bayangkan bagaimana lamanya membuat motif dengan teknik interwoven seperti itu. Dalam satu baris motif, itu kita bisa memasukkan sampai 70 benang yang berbeda dan ditenun sepanjang hampir 20 cm. Itu butuh effort yang luar biasa. Dan kita lihat di bagian badannya juga hampir seluruhnya motifnya itu bertabur. Termasuk di bagian badan yang menampilkan motif barantai itu motifnya ditenun dengan teknik bertabur, bukan balapak. Jadi kita perlu memberikan apresiasi yang besar kepada para maestro-maestro tenun di daerah Padang Mage. Warna dari kain Padang Mage ini sendiri biasanya cenderung berwarna merah dan diberikan pola garis-garis tertentu dengan pola yang sama yang memisahkan antar motif. Biasanya warnanya kuning, hitam, dan putih. Berikutnya, Ibu. Nah, ini adalah kain-kain yang berasal dari batu sangkar. Salah satunya itu mirip dengan koleksi Museum Tekstil, saya rasa. Kain panutui ya. Kita mulai dengan kain panutui. Kain panutui ini adalah kain penutup jenazah. Biasanya berbahan dasar rami dan sutra. Penggunaan rami pada kain ini menghasilkan tekstur yang khas. Jadi kain ini kalau diperbesar itu membentuk pola seperti jaringan, dia transparan. Tapi seiring berjalannya waktu biasanya yang terbuat dari rami itu hilang, hancur dan tinggal yang sutra, sehingga nanti kain itu membentuk seperti pola-pola jaring, karena sudah ada bagian-bagian yang hilang. Nah, itu sebuah karya yang luar biasa. Rami itu dibuat dengan dipilin tangan dulunya dari tanaman rami atau ramin. Motif yang ada di sini adalah motif salapah dan motif barantai. Maaf, Bu Nanda. Ya, Ibu Poppy. Karena waktu kita terbatas, masih hanya sampai pukul 12. Apakah bisa agak dipercepat? Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya kain Tanjung Sungayang yang biasanya berwarna hitam. Sebelah kanan itu adalah kain basah hitam dan sebelah kirinya itu adalah selendang yang dipakai oleh Niniak Mama. Biasanya dibuat dengan bahan sutra dan rami, juga katun. Berikutnya, Ibu. Nah, dari Payakumbuh kita bisa melihat ragam variasi teknik juga di sini. Ada teknik interwoven yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada selendang gabah. Selendang gabah ini adalah selendang yang dipakai oleh para perempuan. Jadi selendang menarik membahas Payakumbuh karena tingkatan pemakaian pakaian adat perempuan di Payakumbuh itu ada 17 tingkatan. Dan masing-masingnya itu memperlihatkan status dan fungsi sosialnya di masyarakat. Apakah dia seorang janda, ataukah dia sudah punya cucu, seperti ini. Ini kain yang dipakai oleh perempuan yang sudah tua, yang berumur di atas 60 tahun. Kalau dia memakai selendang itu dengan cara diikat, berarti masih ada suami. Tapi kalau tidak diikat, berarti sudah janda. Jadi dari cara berpakaian kita sudah bisa mengetahui siapa dia dan bagaimana keluarganya. Berikutnya adalah selendang datua. Selendang datua ini menggunakan motif pucuk rabuang yang besar, seperti halnya juga cawe, itu menggunakan motif pucuk rabuang yang bisa dibilang cenderung primitif atau mengikuti motif-motif dari Proto Melayu. Berikutnya, Ibu.
Nah, ini silungkang. Silungkang ini satu sentra tenun yang cukup aktif karena selain sebagai penghasil bahan-bahan atau material untuk tenun di Minangkabau, dia juga melakukan eksplorasi tenun yang luar biasa. Kita bisa lihat ada motif ikat di sini, di caweknya, juga di selendangnya, dan ini adalah kain penghias dinding yang ditenun dengan teknik bertabur. Bagian bawah itu adalah motif yang cenderung kontemporer, karena pada saat itu silungkang sangat maju dan sangat progresif dalam eksplorasi motifnya. Berikutnya, Ibu. Solo itu terkenal dengan kain cawe, tetapi cawe atau ikat pinggang. Cawe ini ditenun bagian badannya dengan teknik tapestry, slit tapestry weaving, dan bagian ujungnya itu menggunakan teknik tenun biasa, yaitu teknik balapa. Biasanya pada cawe Solo ini ada berbagai macam material yang digunakan juga, dari sutra, katun ataupun wool, dan benang makau sebagai pembentuk motifnya. Berikut, Ibu. Oke, nah ini proyek terbaru kita, itu adalah kain dari Moro Labuah. Ini salah satu karya yang luar biasa. Itu namanya Salempang Raja Sungai Pagu. Selendang ini saya temukan dari buku yang ditulis Ibu Yudi Akhyadi, Floating Threads, dan itu buku yang luar biasa, dan dari buku itu saya bisa melihat betapa kayanya ragam variasi tenun dalam satu helai kain. Dalam satu kain ini kita lihat bentangannya itu ada sekitar 34 motif yang berbeda dan tidak ada pengulangan motif yang sama. Semuanya berbeda. Jadi pembuatan kain ini luar biasa rumit juga, dan teknik menenunnya pun juga teknik interwoven. Bisa kita lihat detailnya di bagian kanan. Ini adalah salempang yang digunakan oleh Rajo Sungai Pagu pada saat penobatannya. Nah, di bawahnya itu adalah kain kampuah dagang, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya. Berikutnya, Ibu. Nah, pada saat ini kita mencoba untuk melakukan eksplorasi dalam motif songket. Jadi motif ukiran seperti halnya songket itu merupakan bahasa rupa yang mencatatkan ajaran-ajaran atau falsafah dalam kehidupan masyarakat Minang. Jadi apakah kalau paku di ukiran atau kalau paku di songket itu maknanya sama karena dia bersumber dari falsafah yang sama. Namun bedanya motif ukiran memiliki bentuk yang lebih rumit dan indah. Karena itu kita coba, dimulai dari ayah saya almarhum tahun 2005, kita coba mengadaptasi motif ukiran ke dalam bentuk songket. Nah, hasilnya seperti berikut, Ibu. Ini adalah motif kalau paku yang dicoba buat lagi dalam bentuk tenunan. Motif kalau paku seperti dijelaskan tadi memiliki makna yang luar biasa, yaitu tentang introspeksi dan tentang proteksi terhadap keluarga atau kemenakan. Berikutnya adalah motif siriah gadang. Siriah gadang ini menggambarkan tentang keramah tamahan dalam menyambut orang yang datang. Bagaimana kita bisa memberikan hati yang putih bersih bagi orang-orang yang datang. Jadi itu simbol dari ketulusan orang-orang Minang dalam menerima tamu. Di berikutnya itu adalah motif tupai managun, kurang jelas di sini ya. Di bagian tepi kain itu adalah motif tupai managun. Jadi rupanya ketika kita mencoba mentransformasikan motif ukiran ke dalam songket itu rumit ternyata karena motif ukiran memiliki pola relung yang rumit. Sementara pada songket itu biasanya kita terbatas dengan teknik anyam. Jadi untuk satu motif saja
kita bisa memakai sampai 250 baris motif. Jadi benar-benar membutuhkan eksplorasi teknik dan desain yang luar biasa. Tapi itu penting karena selain bisa mencatatkan motif dalam bentuk baru, ini juga sebagai upaya untuk memperkaya khasanah songket di Minangkabau. Berikutnya Ibu. Nah, ini adalah motif Solok Laka yang waktu itu tahun 2012 mendapatkan penghargaan dari UNESCO Award. Motif Solok Laka ini dibuat oleh ayah saya, almarhum, tapi dia tidak sempat menyaksikan karya ini mendapat penghargaan. Karya ini dilanjutkan oleh suami saya, Iswandi. Inilah hasilnya dari transformasi motif ukiran Solok Laka ke dalam bentuk songket. Dibuat dari kurun 2010 sampai 2011. Proses pembuatan desainnya. Nah, ini adalah motif salimpat Jupucuk Rabuang. Ini bentuk dari motif salimpat itu seperti ini, menggambarkan tentang kehalusan budi yang harus dimiliki seorang laki-laki. Namun demikian menjaga marwah kaum adalah lebih diutamakan. Jadi ketika sebuah keluarga dipertanyakan harga dirinya, martabatnya, maka wajib bagi seorang laki-laki untuk membela harga diri kaum dan keluarganya. Salimpat Jupucuk Rabuang. Ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi balapak yang dibuat dengan komposisi seperti halnya kain dari Koto Gadang. Dan yang berikutnya adalah teknik betabua yang dibuat dengan komposisi seperti kain yang berasal dari daerah Waro Labuah. Material sutra dan perak murni. Demikianlah sedikit dari saya. Banyak keterbatasan karena saya juga baru belajar, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Bagi kita songket itu adalah warisan budaya yang sangat berharga. Di dalamnya terangkum berbagai kearifan yang menjadi identitas budaya masyarakat pemiliknya. Maka sudah sepantasnya kerajinan songket ini yang merupakan produk budaya lokal mendapatkan tempat dan apresiasi yang layak di tengah masyarakat hari ini untuk menjaga dan menyelamatkan keberlanjutannya agar dapat diwariskan bagi generasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Nanda. Bu Nanda yang terakhir menjadi closing statement yang bagus sekali untuk webinar kami hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita akan hanya membuat satu pertanyaan saja untuk Pak Zainal dan Bu Nanda. Yang lain-lain akan dijawab di YouTube. Mohon nanti dilihat lagi di kanal Museum Tekstil Jakarta. Akan ada jawabannya. Karena cukup banyak pertanyaan. Saya pilih satu, nanti Bu Laksmi dan Bu Sari juga akan memilih dua lagi supaya nanti ada 3 orang yang mendapat hadiah tenun. Ada pertanyaan dari Ibu Zoya Natalia. Maaf, saya interupsi. Boleh saya Ya. dari umum, dari awam bertanya? Boleh? Tidak Ibu, kita waktunya sangat terbatas. Maaf, harus lewat chat saja. Terus nanti dijawab lewat YouTube, Bu. Kita sebentar lagi kita sudah waktunya hampir selesai, sebenarnya sudah selesai. Jadinya yang satu pertanyaan adalah yang mana lebih dulu, songket Minang atau songket Palembang? Bu Nanda atau Pak Zainal bisa menjawab? Atau mungkin datanya bersamaan? Bu Nanda mesti unmute. Baik.
Ya. Ya, kalau dari saya sendiri, saya tidak pernah tahu kapan dimulainya songket Minang. Tapi kalau kita bisa melihat kita berkaca dari artefak-artefak yang ada, itu salah satu motif songket yang ada di Minang itu motif kuruang dan motif pucuk rabuang itu ada di menhir-menhir yang ada di Kabupaten 50 Kota. Utamanya motif kuruang itu sangat mirip dengan motif teks yang ada di kain dari daerah Payakumbuh dan Batu Sangkar. Dan kebetulan motif kuruang dalam kain itu artinya adalah kurung atau menjaga diri. Jadi itu adalah kain yang dipakai oleh janda. Jadi seorang janda harus bisa menjaga martabatnya sepeninggal suaminya. Dan motif di menhir itu adalah motif kuruang juga. Jadi kita tidak bisa tahu juga apa yang lebih dulu karena perjalanan sejarah itu sangat panjang dan penuh misteri, Ibu. Sementara kain kita mungkin bisa bertahan hanya sampai 300 tahun. Mungkin kain yang sudah berusia 1000 tahun kita tidak pernah tahu gitu ya. Tapi begitu dan ya mungkin Pak Zainal lebih tahu. Mungkin kita harus melanjutkan ke pembicaraan berikutnya ya Bu Laksmi dan Mbak Sari. Oke, kita terima kasih banyak Bu Nanda, terima kasih Pak Zainal. Kita sudah mencapai penghujung acara mengenai songket Palembang dan Minang. Serupa tak sama, keduanya merupakan karya seni tingkat tinggi yang penuh dengan makna, penuh dengan filosofi, yang mengikuti juga life cycle seseorang dari lahir, dari bayi hingga meninggal. Ini adalah sesuatu yang harus kita bersama-sama menjaga, bukan saja sebagai pecinta wastra, tetapi juga sebagai orang Indonesia harus bangga dan harus melestarikan kebudayaan dan wastra kita sendiri. Terima kasih banyak kepada Ibu Nanda dan Pak Zainal atas pemaparan hari ini. Sayang waktu 1,5 jam itu tidak cukup, tetapi kalau kita berbicara mengenai wastra dan budaya, mungkin waktu 20 hari pun juga tidak cukup. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan lebih lanjut. Atas nama Himpunan Wastra Premat serta Museum Tekstil Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para sahabat-sahabat wastra pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada tanggal 27 nanti untuk webinar mengenai tenun timur serta teknik buna dan mama-mama penenun, serta pengumuman pemenang-pemenang lomba karya hiasan dinding yang diinspirasi oleh tenun Sumatera, Timur, dan Sulawesi. Pertanyaan yang tidak dijawab hari ini akan ada di YouTube, jadi tolong cek terus YouTube kanal Museum Tekstil Jakarta. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, salam wastra, semoga semua sehat selalu. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih.